Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, sahabat semuanya. Untuk di kesempatan kali ini, saya akan pasang blok baru di motor Repo Absolute ini ya. Katanya Repo Absolute ini ngebul, baru quarter ngebul lagi. Saya nggak tahu ya sahabat semua apa permasalahannya. Yang jelas di sini pistonnya udah baret ya, hanya pistonnya baret dan ringnya juga sudah longgar. Terlihat di sini bloknya juga sudah pernah diganti, sepertinya KW. Baik sahabat semua, sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan dulu sahabat semua. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita doakan hari ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam lindungannya. Baik sahabat semua, ini blok baru yang akan saya pasang ya. Blok baru yang akan saya pasang ini asli Aspira ya sahabat semua, asli Aspira. Ini juga piston kitnya ya, kita akan ganti. Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua apa-apa saja hal yang harus kita perhatikan saat pemasangan piston atau ring di Repo Absolute. Karena Repo Absolute ini agak rentan ini ya, rentan berasap ya sahabat semua. Udah sekali ngebul ya. Terkadang sering saya mendapatkan motor yang baru sudah di quarter, nggak lama ngebul ya. Dengan trik-trik yang sudah saya berikan ya, sebenarnya triknya nggak terlalu ini ya sahabat semua. Biasa kita lakukan ya, namun itu memang harus kita perhatikan ketika pemasangan ring saja ya. Ketika pemasangan ring itu harus kita perhatikan. Kalau tidak nanti bisa saja gagal ya sahabat semua, bisa saja motornya berasap di pagi hari, nanti asap tipis, digas asap tipis, saat langsam di pagi hari mengebul. Nah kalau sudah jalan kadang hilang lagi. Jadi sebenarnya untuk susunan ring itu sudah jelas ya sahabat semua. Sudah jelas sekali bahwa ada dua ring kompresi. Yang pertama yang hitam, yang agak gelap ini berada di posisi tengah ya. Dan ring spiral dan ring yang tipis dua ini mendampingi ring spiral ya. Nah, hanya kita membedakan ring yang dua ini saja. Oke, saya coba pasang ya sahabat semua. Ini kita pasang dulu ya. Saya akan pasang dulu yang ring spiralnya dulu ya. Nih, ring spiral ya. Seperti ini ya. Terserah mau arah posisinya di mana. Yang jelas nanti ketika pemasangan yang ring tipisnya ya, ring tipis ya kita perhatikan ya. Kalau ada tanda kita arahkan tandanya ke depan ya. Kalau tidak ada tanda berarti ring ini sama saja. Oke, ini untuk ring yang tipis. Biasa saya pemasangan atas bawah ya untuk sambungan. Namun untuk di Repo Absolute saya akan berikan di pinggir ya, di samping seperti itu. Atau zigzag pun juga boleh ya sahabat semua. Ini saya pasang dulu yang pisnya, lalu kita paskan ya seperti itu, kita berikan di pinggir ya. Nah ini kita berikan di pinggir, dan yang satunya juga kita berikan di pinggir berlawanan arah. Oke, nah seperti itu. Lalu yang gelap ya, yang agak gelap, yang ada merek ya, kalau sudah oversize pasti ada oversize-nya. Dan ini karena belum ada oversize, hanya ada tanda huruf saja, huruf A di situ, sini di bawah dan di sini di atas. Saya berikan di sini ya, di samping kirinya ya. Oh seperti ini. Kalau susah pemasangannya seperti ini saja, lebih gampang ya. Tuh. Nah masuk, geser lagi, lalu yang ini ya mereknya kita ke ataskan, karena untuk di ring di sini ada perbedaan ya, bagian dalamnya ada perbedaan ya sahabat semua. Di sini agak cembung dan di balik di sini tajam ya. Yang cembung itu arahkan ke atas. Kenapa kita arahkan ke atas? Karena itu fungsinya ya, fungsinya nanti cembung di sini fungsinya ketika kompresi ya, dampak kompresi itu ring ini akan mengangkat kalau ada celah ya, dia akan terangkat sendiri nanti karena ada
kerucut atau cembungannya di sini. Oke, jadi seperti itu. Arahkan ke depan sesuai dengan merek juga. Oke, seperti itu. Oke. Nah, tadi kita geser. Kalau tadinya di sini, yang pertama dari belakang ya, kalau menghitung dari pertama belakang, sini sambungannya dan di sini. Ya. Yang ketiga di sini sambungannya dan di sini kita geser di sini. Oke, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya adalah kebersihan ya. Kebersihan. Kebersihan ini harus kita cuci dulu pakai bensin ya. Bersihkan pakai bensin dulu, lalu tembak pakai angin ya. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini ya, bersihkan pakai bensin seperti itu atau pertalit ya, lalu bersihkan pakai angin. Jadi benar-benar bebas dari kotoran ya. Karena ini blok baru ya sahabat semua, udah pasti dia presisi bagus ya. Karena blok baru jadi saya tidak uji lagi. Ya, biasanya kalau korteran saya pasti uji. Kalau terasa seret saya pasti akan buat dia tidak seret. Ya. Bagaimana cara membuat tidak seret? Nah, itu saya sudah katakan di video sebelumnya. Boleh dibuka pistonnya, dipasang pistonnya di sini, dan diberikan autosol dan digosok-gosok ya. Gosok pakai autosol. Sehingga ketika nanti piston itu kita pasang ke dalam, dia tidak seret ya. Dia tidak seret dan mudah masuknya ke dalam. Nah, seperti ini udah ya, masuknya gampang ya, tidak seret ya. Nah, itu tidak seret ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan bagian di sini ya. Kita bersihkan juga bagian di sini pakai bensin seperti itu. Lalu kita gosok-gosok ya, mana tahu ada sisa-sisa dari korteran ya yang tidak bersih ya. Walaupun ini blok baru, kita tidak tahu ada apa di sini ya. Kita gosok-gosok seperti itu pakai tangan ya, agar kalau ada yang mengganjal, ada yang menempel di blok ini, benda-benda keras yang menempel, dia terlepas. Lalu kita lap pakai kain agar benar-benar bersih ya. Kalau pakai kain agar benar-benar bersih. Seperti itu. Tidak perlu kita gosok-gosok ya. Kita gosok-gosok seperti itu agar benar-benar tidak ada kotoran yang menempel di sini. Lalu kita cuci kembali seperti itu ya, bagian dalamnya. Lalu kita semprot angin. Oke, nah setelah bersih seperti itu, sudah yakin bersih seperti itu, sebelum pemasangan kita berikan oli nanti ya. Sebelum pemasangan kita berikan oli. Begitu juga dengan piston. Oke, kita langsung pasang ya di sini ya. Kita langsung pasang saja. Ya, ini kita pasang dulu klipnya ya. Karena ini Honda, ada tulisan in kita arahkan ke atas ya. Kalau innya ke atas, kita pemasangan dari sini, tentunya kita pasang yang di sebelah di sini. Oke, kita pasang dulu klipnya, lalu kita pasang ke stangnya. Pastikan benar-benar terpasang dengan baik ya, klipnya terpasang dengan baik. Oke, kita langsung saja pasang. Nah, sebelum pemasangan ini pen piston ya, kita bersihkan dulu pen pistonnya, lalu kita berikan oli tuh ya. Begitu juga dengan stang sehernya. Stang sehernya di sini juga kita berikan oli setelah kita bersihkan ya. Lalu kita sorong dan kita pasang. Kita pasang seperti itu. Lalu jangan lupa pasang klip terakhir. Ya, ini sering sekali lupa ya. Saya sangat banyak sekali menemukan motor yang tidak terpasang klip kedua di sini. Oke, kita pasang klipnya.
Nah, tuh kita pastikan klip ini benar-benar terpasang dengan baik. Pukul kiri dan kanan. Nah, itu. Berarti klipnya sudah terpasang dengan baik. Ya. Jadi langkah selanjutnya kita pasang dulu packing, ya. Packingnya di sini. Kita pasang packingnya di sini. Usahakan packingnya yang bagus ya, sama semua yang ori, ya. Tidak pun ori, tapi cari yang bagus ya, cari yang bagus agar tidak nanti packingnya itu pecah saat dikunci. Nah, setelah seperti itu, lalu bagian di sini kita cuci kembali, ya, karena sudah kita pegang pakai tangan, ya, mana tahu ada lagi kotoran yang masuk ya, yang menempel, kita cuci lagi, ya. Pastikan susunan ringnya sudah pas, sudah benar, ya. Lalu kita cuci kembali. Nah, seperti itu, cuci kembali dan semprot angin. Oke. Kita akan lanjut ke pemasangan ya, pemasangan blok ya. Sebelum pemasangan blok, ada beberapa bus yang harus kita pasang, ada 2 bus ya. Ada 2 bus yang akan kita pasang. Nah, itu bus di sini. Dan bus yang di sini. Oke, kita pasang. Lalu jangan lupa berikan oli di sini. Ya, berikan oli di pistonnya. Karena sudah kita cuci minyak lagi, lalu kita berikan oli, ya, luar dan dalam. Oke. Lalu blok yang baru ya, blok yang baru yang saya katakan tadi yang sudah kita cuci, kita berikan oli sedikit di sini, di bagian dalam di sini. Lalu kita ratakan pakai tangan ya, yang bersih ya, tangan yang bersih, jari yang bersih. Nah, kita ratakan sedikit, lalu kita pasang. Nah, untuk pemasangan di sini ya, sahabat semua, untuk pemasangan di sini harus hati-hati. Ya, pastikan kembali posisi ringnya, pastikan kembali posisi ringnya sesuai dengan pastikan kembali susunan ringnya sesuai dengan susunan pertama tadi ya. Oke, kita miringkan seperti itu pistonnya, lalu kita goyang-goyang ke depan, kita goyang-goyang, goyang dan dorong terus hingga masuk ya. Nah, masuk. Pastikan dia tidak seret ya. Sebelum kita lanjutkan ke pemasangan ke dalam, pastikan tidak seret di sini ya, tidak menyangkut ya, artinya tidak tertahan ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini bebas ya, lancar ya. Nah, ketika lancar seperti itu, silakan lanjut dorong ke dalam, naikkan rantainya dulu, tarik ke depan dan dorong ke belakang. Itu. Gunakan palu karet untuk memukul ke belakang. Nah, seperti itu. Tuh, udah merapat. Oke, seperti biasa semua. Lalu kita pasang roll ketengnya ya. Di sini ada ring tembaga ya di rel ketengnya, dan kita pasang. Jangan lupa dikunci. Oke, selanjutnya di bagian head ya, di bagian head. Seal harus diganti ya, seal harus diganti, maupun itu kelihatan baru atau tidak, seal wajib kita ganti ya. Seal klep ya, seal klep wajib kita ganti. Nah, ini saya sudah skir piston flaps, kita sudah skir, sudah kita pastikan tidak bocor ya, tidak
bocor klepnya seperti ini sudah kita pastikan. Kita berikan bahan bakar di sini, itu tidak rembes ya, tidak rembes sama sekali. Nah, artinya klepnya tidak bocor, dan di sini kita berikan minyak juga seperti itu. Tuh, tidak rembes sama sekali. Oke. Nah, setelah seperti itu, langsung saja kita pasang ya, sahabat semua. Harus pastikan kita sudah mengganti seal klepnya dengan yang baik dan pas. Oke, langsung saja kita pasang ke blok yang baru. Sebelum pemasangan head, tentunya kita akan pasang dulu packing ya, packing headnya. Pastikan packingnya yang baik, yang ori. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak pakai ring bang? Kenapa tidak pakai lem? Saya memang jarang pakai lem karena saya pakai packing yang baik, yang bagus. Jadi saya tidak gunakan lem. Jarang sekali bocor ya kalau untuk pakai packing yang bagus. Oke, kita pasangkan busnya ya. Ini, lalu kita pasang headnya. Bagian permukaan di bagian head di sini memang harus rapi, harus bersih. Oke, kita pasang. Iya. Pukul pakai palu karet agar lebih merapat. Lalu kita pasang baut dalam. Di sini ada plat penahan ya, kita pasang, dan di sini ring. Lalu kita kunci ya. Jadi itu ya sahabat semua, yang harus diperhatikan saat pemasangan blok ya, adalah susunan ring ya. Yang pertama adalah susunan ring, dan yang kedua kebersihan ya, kebersihan saat pemasangan ya, saat pemasangan. Jangan ada kotoran sedikit pun ya yang berada di bagian blok. Kenapa? Karena itu nanti akan menggosok bagian blok sehingga blok menjadi baret. Oke, sahabat semua. Oke, baik, tinggal penguncian di sini ya. Ini memang tidak boleh terlalu kuat ya sahabat semua. Ini memang saya sudah kunci, hanya saya rasakan saja. Ini tidak boleh terlalu kuat. Kita harus pastikan di sini harnoken asnya jangan sampai seret ya saat penguncian di sini. Kalau seret, sahabat semua harus mengendorkan kembali di sini. Kalau tidak, nanti lahar di sini akan cepat pecah. Tidak sampai 1 minggu saja sudah langsung berubah suara motornya. Akan terdengar seperti suara stang seher nanti. Oke, sahabat semua. Jadi penguncian di sini harus hati-hati. Yang harus kuat itu sesuai dengan kapasitas bautnya ya. Bautnya baut 10 ini. Yang ini yang harus kuat ya. Harus kuat agar tidak terjadi rembes di bagian di sini. Oke. Nah, ini sudah saya tinggal pemasangan keteng. Nah, untuk pemasangan keteng biasa ya sahabat semua, di bagian di sini, di bagian keras ada spi magnet atau ada lubang spi magnet. Di situ arahkan ke depan membentuk garis horizontal di sini dengan titik di sini, dan cantolan di sini, tonjolan di sini harus mengarah ke baut di sini. Itu adalah topnya ya. Ini seperti ini. Oke. Nah, seperti itu kita putar ke depan. Tuh, arahkan sejajar di sini. Lalu kita pasang gigi sentriknya. Lalu kita pasang gigi sentriknya ya sahabat semua. Gigi sentriknya di sini ada 2 tanda ya. Ini ada 1 dan di sini ada 1 yang ada tulisan KWB-nya dan garis 1 ke atas itu membentuk di sini ya. Arahnya ke depan nanti seperti ini. Oke, sahabat semua.
kita paskan. Nah, seperti itu, mengarah ke depan ya. Dan ini kita dorong ke bawah seperti itu. Tuh terlihat membentuk garis vertikal ya. Nah, sini sejajar dengan bibir di sini. Kalau kita lihat dari sini sejajar ya. Seperti itu. Oke, tinggal kita pasang bautnya. Lalu kita pasang magnetnya. Mungkin akan saya percepat saja ya videonya sahabat semua. Intinya di sini sudah jelas ya bahwa di sini itu yang harus kita perhatikan saat pemasangan piston, baut noken as, ring segala macam, dan top. Tinggal pemasangan magnet dan gigi starter semuanya selesai. Lalu kita coba nanti nyalakan motor ini seperti apa, apakah masih ngebul ya, mudah-mudahan saja tidak ya. Oke sahabat semua, tinggal pemasangan karet head. Oke sahabat semua, karena itu sudah terdengar suara azan, saya akan menunaikan sholat dulu ya, sholat zohor dulu ya, ini pas sudah zohor. Nah setelah itu nanti kita langsung tes di motor ini seperti apa. Coba dinyalakan, engkol-engkol dulu deh, engkol-engkol dulu beberapa kali, 2 kali atau 3 kali. Oke, dikontak deh, dikontak, ayo coba. Nah, langsung nyala ya. Oke, langsung nyala. Coba ditarik gas sedikit aja, jangan ditarik kuat. Oke, sudah. Nah, itu ya sahabat semua, berarti tidak apa-apa ya. Oke, sahabat semua, jadi seperti itu ya untuk yang diperhatikan di saat pemasangan blok ya, baik itu di quarter ataupun blok baru. Perhatikan kebersihan dan kelonggaran piston ya, jangan sampai seret di dalam blok. Kalau seret nanti bisa saja motornya akan cepat panas. Ini sepertinya. Baik sahabat semua, mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.